Introducing myself. Disiapkan. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman sebelum kita belajar mengulang kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, apa kabar di hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa ditemukan di tempat ini dalam kegiatan menuntut ilmu. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Baik anak-anak, hari ini insyaallah kita akan belajar materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum kita masuk materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perintah agama hubungannya dengan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan hikmah pelaksanaan ketiga sujud tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sesuai dengan ketentuan. Baik, mengawali pertemuan kita hari ini, saya perintahkan kepada anak-anak sekalian untuk membuka materi halaman 75. Di situ ada infografis. Silakan disimak baik-baik dan pertanyakan masalah yang kurang dimengerti dari infografis tersebut. Baik, dari pengamatan Anda pada paparan infografis yang ada di buku Anda, ada yang mau bertanya? Ulfa Rahman. Apa yang menjadi perbedaan dari sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini menandakan Anda betul-betul menyimak dengan baik apa yang ada pada infografis. Pada infografis itu telah dipaparkan tentang materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Di situ dijelaskan atau garis-garis besarnya disebutkan bahwasannya tentang perintah agama untuk melakukan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Yang menjadi pertanyaan
tema Anda adalah perbedaan dari ketiga sujud tersebut. Yang menjadi perbedaan dari tiga sujud tersebut adalah pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan apabila kita ragu atau terdapat kesalahan dalam pelaksanaan sholat kita. Ini sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan dalam sholat. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan dalam sholat atau di luar sholat. Dan yang terakhir sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya tertentu. Sujud ini dilakukan di luar sholat. Jadi kata kuncinya itu tadi untuk membedakan tiga jenis sujud ini. Apa sudah dimengerti? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum Pak Guru menjelaskan materi lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Ada yang tahu pengertian sujud? Reza, coba Reza, paparkan pengertian sujud. Sujud adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pencipta. Ya, kasih aplaus untuk Reza. Bahwa sujud itu adalah merupakan bentuk kepasrahan atau penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang telah menciptakan kita. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kita semua hubungannya dengan materi ini, saya akan menyajikan sebuah video. Tugasnya sebentar masing-masing kelompok adalah mengamati video yang Pak Guru akan tayangkan. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya. Saya ulangi, Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Tugas masing-masing kelompok adalah mengamati video yang Pak Guru tayangkan, kemudian mempresentasikan hasil pengamatannya di depan teman-temannya. Untuk kelompok 1, fokusnya adalah mengamati tentang sujud sahwi. Kelompok 2, fokusnya mengamati tentang sujud tilawah. Dan kelompok 3, fokusnya mengamati tentang sujud syukur. Sekarang fokusnya diarahkan ke papan tulis. Sekarang tugasnya Anda adalah mengisi LKPD yang sudah saya bagi. Masing-masing kelompok mengisi LKPD yang sudah saya berikan sebelumnya.
memaparkan hasil pengamatannya dari video yang ditampilkan. Saya kasih kesempatan yang pertama untuk kelompok 1. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan debat ini akan memaparkan materi yang telah kami pahami dari video yang ditayangkan tadi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, yang antaranya: 1. Lupa atau tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukun atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa qunut bagi orang-orang yang terbiasa qunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Kalau ini sudah hafal dulu. Akan kelompok 2 untuk memaparkan hasil pengamatannya dari video pembelajaran. Saya persilakan. Nanti yang bertanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di depan ini untuk memaparkan hasil pengamatan kelompok kami. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah atau mendengarkan ayat sajadah di dalam Al-Quran. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Adapun sebab-sebab seseorang melakukan sujud tilawah adalah: 1. Membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. 2. Mendengarkan ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu: 1. Quran Surah Al-A'raf ayat 206. 2. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. 3. Quran Surah An-Nahl ayat 49. 4. Quran Surah Al-Isra ayat 109. 5. Quran Surah Al-Hajj ayat 18. 5. 6. Quran Surah Al-Maryam ayat 58. 7. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. 8. Quran Surah Al-Furqan ayat 60. 9. Quran Surah An-Nam ayat 25. 10. Quran Surah As-Sajadah ayat 15. 11. Quran Surah As-Saff ayat 24. 12. Quran Surah Fussilat ayat 38. 13. Quran Surah An-Nahl ayat 62. 13. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21. 14. Quran Surah Al-Alaq ayat 96. 15. Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Guru. Oke, baik. Demikian tadi pemaparan kelompok 2 mengenai sujud tilawah. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Jika dalam sholat berjamaah imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud tilawah, apa yang dilakukan oleh seorang makmum? Ya, pertanyaan yang bagus dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Dia mempertanyakan kalau dalam kondisi sholat berjamaah, imamnya membaca ayat sajadah, tetapi imamnya tidak
tilawah. Pertanyaannya, bagaimana sikap makmum yang baik? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, jadi sebagai seorang makmum, wajib hukumnya untuk mengikuti imam. Adapun hukum melakukan sujud tilawah kan sunnah. Sedangkan hukum mengikuti imam adalah wajib, maka sebagai seorang makmum ada baiknya harus mengikuti imam dan tidak perlu melakukan sujud tilawah. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Jawaban yang super dan bagus sekali dari kelompok 2. Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ini. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, saya meminta satu siswa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Saya. Asmawati. Makna sujud. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Sujud ada 3. Sujud ada 3, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan pada saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Oke, kita kasih Asmawati. Silakan duduk kembali. Baik, itu tadi kesimpulan materi kita hari ini telah disimpulkan oleh teman Anda bahwasannya sujud itu adalah gambaran kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan kita. Kemudian selain sujud yang dilakukan dalam sholat, terdapat 3 jenis sujud lainnya. Sujud-sujud yang dimaksud adalah 1. Sujud sahwi, 2. Sujud tilawah, dan ketiga sujud syukur. Sujud sahwi, sujud yang dilakukan apabila kita ragu atau terdapat kesalahan dalam kegiatan sholat yang kita lakukan. Kemudian sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu terdapat di 15 ayat yang tadi oleh kelompok 2 telah memaparkannya kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita mendapatkan kenikmatan dan atau terhindar dari suatu bahaya tertentu. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan dari pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan tema tata cara melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baik anak-anak sekalian, saya mengharapkan Anda semua tetap menjaga motivasi dan semangat Anda dalam belajar, karena menuntut ilmu itu, khususnya ilmu agama, adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Sesuatu yang dihukumi wajib, maka apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakannya akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Baik, pertemuan kita hari ini
mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sudah. Mantap sudah.